Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syahti Riyandi, Cindy Sylvia, dan saya sendiri Trisa Putri akan mempresentasikan materi dengan judul Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial. Yang pertama adalah pengertian serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Kemudian terdapat pengertian serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 1, yaitu sebagai berikut. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Piagam PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 20 Ayat 1 dan Pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai hak berorganisasi dan berunding bersama. Berikutnya adalah sifat dan tujuan serikat pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 3, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Bebas berarti dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terbuka berarti serikat pekerja dalam menerima anggota dan memperjuangkan kepentingan serikat pekerja tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Mandiri memiliki arti bahwa serikat pekerja dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasinya ditentukan oleh kekuatan sendiri dan tidak dikendalikan oleh pihak lain dari luar organisasi. Lalu demokratis berarti dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bertanggung jawab memiliki arti dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota masyarakat. Sedangkan untuk tujuannya, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 4, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi, konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Selanjutnya adalah peranan serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan salah satu sarana pelaksana utama dalam hubungan industrial. Sebagai pelaksana utama hubungan industrial, serikat pekerja mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama adalah menampung aspirasi dan keluhan pekerja, baik anggota serikat pekerja yang bersangkutan maupun bukan. Yang kedua, menyalurkan aspirasi dan keluhan kepada manajemen atau pengusaha secara langsung atau melalui lembaga bipartit. Yang ketiga, mewakili pekerja di lembaga bipartit. Yang keempat, mewakili pekerja di tim perunding untuk merumuskan perjanjian kerja bersama. Yang kelima, mewakili pekerja di lembaga-lembaga kerjasama ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian, menyampaikan saran kepada manajemen untuk penyelesaian masalah atau penyempurnaan sistem kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu pembentukan serikat pekerja.
Pembentukan serikat pekerja di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Sesuai dengan undang-undang tersebut, serikat pekerja dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja di perusahaan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Undang-undang menyatakan bahwa serikat pekerja di suatu perusahaan dapat didirikan oleh paling sedikit 10 orang pekerja di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban serikat pekerja. 1. Membuat perjanjian kerjasama dengan pengusaha. 2. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial. 3. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan. 4. Membentuk lembaga yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja. 5. Serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban. 6. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingan. 7. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. 8. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berikutnya hal-hal yang perlu diperjuangkan serikat pekerja menurut Talisiduhu Draha. 1. Pengakuan terhadap eksistensi serikat pekerja. 2. Keamanan dan perlindungan terhadap serikat pekerja. 3. Pemogokan. 4. Jam kerja. 5. Disiplin. 6. Keluhan. 7. Senioritas. 8. Upah. 9. Kesehatan dan keselamatan kerja. 10. Tunjangan. Dan yang terakhir nomor 11 yaitu hak-hak atasan. Selanjutnya ada pengertian hubungan industrial. Hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi, dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup hubungan industrial. Ruang lingkup hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja di mana para pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan perusahaan termasuk dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan kepada nilai hukum dasar suatu bangsa atau negara. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip hubungan industrial. Yang pertama, kepentingan bersama, yaitu pengusaha, buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua ada kemitraan yang menguntungkan, yaitu pekerja, buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling membutuhkan. Yang ketiga ada hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat ada kekeluargaan. Yang kelima ada penciptaan ketenangan dan ketentraman kerja. Yang keenam yaitu peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Yang berikutnya ada tujuan hubungan industrial. Tujuan dari hubungan industrial adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Produktivitas dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Selain itu, terciptanya suatu hubungan industrial peace atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha juga termasuk tujuan dari hubungan industrial. Slide selanjutnya yaitu contoh kasus. Pada PT Eka Mas Fortuna Malang memutuskan untuk melakukan PHK terhadap 3 karyawan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI dengan alasan efisiensi yang kemudian ditolak secara tegas oleh SPSI. Tujuan SPSI UK PT Eka Mas Fortuna Malang yaitu untuk mengayomi, melindungi penyalur aspirasi anggota dan juga menjembatani komunikasi antara manajemen dengan anggota pada proses penyelesaian hubungan industrial. Dalam proses penyelesaiannya, pihak SPSI dan manajemen perusahaan telah melakukan perundingan secara musyawarah tingkat bipartit, tetapi tidak menemukan kata mufakat.
Dengan demikian, pihak SPSI dan manajemen perusahaan meminta pihak Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Malang sebagai pihak ketiga menunjuk mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam perundingan secara mediasi dihasilkan sebuah keputusan bersama, yaitu pihak manajemen perusahaan tidak berhak melakukan PHK terhadap 3 karyawan anggota SPSI dengan alasan efisiensi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.